Shalom. Shalom. Jakarta, 1 Oktober 2025. Saya akan sampaikan kepada saudara tentang pengajaran anak laki-laki dan datangnya masa antikris. Saudara, kalau saya bercerita menyampaikan kepada saudara tentang kitab Wahyu, itu bukan saya nakut-nakuti saudara, tetapi waktunya memang sudah dekat, saudaraku. Pengajaran anak laki-laki dan datangnya masa antikris. Saudara, di dalam setiap persekutuan, bahkan dari persekutuan yang paling kecil, keluarga, persekutuan apapun, di dalam setiap perhimpunan, kita itu mesti memiliki satu goal, saudaraku, satu tujuan, satu visi. Nah, di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam kegerakan kuda putih yang saya canangkan semenjak beberapa saat yang lalu, di dalam kegerakan kitab Wahyu, kita akan dibawa oleh Tuhan itu pada satu janji pasti, yaitu bahasa Alkitabnya itu harpazo. Kalau saudara kenal itu rapture, tetapi bahasa Alkitabnya itu adalah harpazo. Ketika umat-umat Tuhan yang mencapai kriteria rohani tertentu, itu nanti akan dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara mungkin sudah tahu ya tentang ajaran mempelai, pengajaran mempelai, bahwa kita di akhir zaman akan dijadikan mempelai Kristus. Sudah tahu toh, saudaraku, itu sudah pernah dengar? Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada saudara tentang pengajaran anak laki-laki. Saudara, kalau orang menikah atau menjadi mempelai itu tujuannya apa toh, saudaraku? Punya anak, saudaraku. Nah, kalau sekedar untuk bersekutu intim, ini bahasa orang dewasa ya, saudaraku, itu siapapun bisa, saudaraku. Tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang berarti, untuk menghasilkan keselamatan, untuk menghasilkan kebenaran dan kesempurnaan, kita di akhir zaman akan dibimbing oleh Tuhan dari tahap ke tahap kepada kesempurnaan. Saudara, jadi lahirnya anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi di Wahyu pasal 12, itu nanti saudara yang imannya itu sempurna mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Jadi orang yang akan nanti diangkat atau harpazo itu orang-orang yang kriteria rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Lahirnya anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi ini erat kaitannya dengan pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel. Nah, kalau belum ada pertobatan, pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel, itu belum akan terjadi yang namanya rapture. Kemarin santer terdengar ya, saudaraku, ada kabar tanggal 23 September, 24 September mau rapture. Saya sudah bilang, tidak benar. Israel belum dimeteraikan. Karena, saudaraku, yang menjadi tanda kehamilan dari gereja Tuhan yang akan melahirkan orang-orang sempurna, itu nanti tanda pertamanya adalah Israel itu bertobat dan dimeteraikan. Kalau ibu-ibu hamil, ya ini mungkin karena usianya sudah 50-60 itu sudah masa lalu ya. Kalau hamil itu ada tandanya ya, saudaraku. Tandanya apa misalnya? Mual. Kemudian kalau pagi berasa muntah, mau muntah terus mungkin capek ya. Macam-macam tandanya, saudaraku. Tetapi tanda, kalau tadi kan tanda kalau saudara mengandung dan mau melahirkan. Nah, saudara, di akhir zaman tanda kalau gereja itu sudah mau diangkat, mau rapture, mau melahirkan anak laki-laki, itu tanda pertamanya itu Israel bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Maka ini betul-betul
saya upayakan, saya deklarasikan saudaraku, supaya ini menjadi beban untuk kita semua. Seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-11 itu saudaraku. Roma 11 ayat yang ke-25 sampai 31, bahwa kita diberi amanat oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Kemurahan yang kita memperoleh kemurahan, kekuatan, hikmat. Ya. Jadi, ya saya ulangi. Kita sebagai bangsa non-Israel ini diberi amanat oleh Tuhan untuk menginjili bangsa Israel. Di akhir zaman, di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-2. Saudaraku, di mana nanti hasil dari kegerakan kuda putih itu, Israel akan bertobat, dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara hurufiah jumlahnya 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Saya juga beberapa kali ke Israel, saudaraku, untuk memenuhi panggilan ilahi ini. Karena panggilan kegerakan kuda putih, panggilan untuk menginjil, untuk pemeteraian bangsa Israel itu begitu nyata, saudaraku. Kita sebagai bangsa dari timur, dari bangsa yang jauh di timur berlambang burung Garuda, Yesaya pasal 46 ayat 11 sampai ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan kita itu ditunjuk menjadi destinasi dari sebuah nubuatan, bahwa dari timur, dari bangsa timur itu akan ada kegerakan besar menjangkau bangsa Israel. Dan ini mulai saya kumandangkan beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, saudaraku, dan kita mulai kerjakan berulang, kita ke Israel, dan itu mulai membuahkan hasil. Karena itu tanda dari mengandungnya gereja Tuhan. Itu pertama tandanya adalah Israel bertobat. Makanya kalau saudara nanti mendengar kabar, mendengar berita yang valid bahwa Israel itu bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kan banyak berita tetapi nilainya masih hoax, saudaraku. Berita dari artificial intelligence, bukan dari pembicaraan secara langsung begini dari seorang hamba Tuhan, dari orang-orang yang nyata melakukan kegerakan itu, bukan, tetapi dari suara yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Israel bertobat begini-begini, terjadi gelombang pertobatan. Itu baru berita-berita yang nilainya belum valid. Tetapi ketika saudara nanti mendengar ada berita yang valid, pertobatan Israel sungguh-sungguh dari pejabat-pejabatnya menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka saya beritahu saudara bahwa itu tanda dari kehamilan gereja Tuhan. Saudaraku, dan nanti puncaknya gereja Tuhan di akhir zaman akan melahirkan orang-orang sempurna yang di dalam bahasa Alkitab itu mereka akan harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi lahirnya anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi ini erat kaitannya dengan pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel. Saya ulangi lagi, pengajaran mempelai saudara sudah tahu, di akhir zaman saudara akan dijadikan mempelai Kristus. Dan itu dibimbing mulai pintu gerbang orang Kristen itu seperti apa, percaya Tuhan Yesus di dalam keempat Injil itu pintu gerbang. Masih pintu gerbang, saudaraku. Kemudian mulai bisa mengerti, berkorban, menghargai korban Kristus. Itu mezbah korban bakaran, saudaraku. Kemudian dibaptis, itu bejana pembasuhan. Kemudian mulai masuk ke kedalaman rohani, dipenuhi Roh Kudus, itu baru pintu kemah, saudaraku. Kemudian setiap hari bisa bersekutu dengan firman, seperti tadi yang bersaksi, kalau baca firman itu sudah nggak ngantuk, itu mulai bisa bersekutu dengan firman. Tiap hari baca firman, nggak ngantuk, saudaraku. Persekutuan erat dengan firman ini tingkatan
meja roti sajian. Kemudian setiap hari bersekutu dengan Roh Kudus, itu tingkatan pelita emas. Kemudian naik lagi, saudaraku, iman kita itu, saudaraku, kepada satu suasana di mana kita itu memiliki jam-jam doa, jam-jam menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi 3 perkara tadi, saudaraku, menandai orang yang nanti layak untuk harpaso, saudaraku. Memiliki persekutuan dengan firman. Kalau maca firman orang atok, saudaraku. Yang kedua, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, memiliki jam-jam untuk menyembah Tuhan. Waktu menyembah Tuhan. Menyembah dengan berdoa itu beda loh, saudaraku. Ini saya beritahu saudara. Kalau berdoa itu kita minta sesuatu pada Tuhan. Itu nilainya mezbah, korban bakaran jauh, toh, saudaraku. Tetapi kalau memuji Tuhan seperti yang Pak Yepta tadi katakan, bermazmur, memuji, memuliakan Tuhan, adorasi, penyembahan kepada Tuhan, itu nilainya mezbah dupa, dekat. Makanya ketika saudara menyembah di dalam kepenuhan Roh Kudus, saudara seringkali diberi bahasa-bahasa roh, ya. Karena kalau saudara itu mengucap sembah itu di dalam bahasa manusia, lama-lama habis. Tuhan mulia, agung, ajaib, Tuhan agung, mulia, ajaib. Berbagai kata-kata yang memuliakan Tuhan itu kalau diucapkan 45 menit sudah habis, saudaraku. Tetapi kalau saudara dengan bahasa roh yang lembut, melantunkan bahasa roh dengan santun, saudaraku, dengan penuh hikmat, saudaraku, itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Betul, saudaraku. Dan saudara akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Saudara, saya akan ulangi lagi, ini penting loh, saudaraku. Tujuan kalau menikah itu apa, saudaraku? Punya anak, saudaraku. Nah, di akhir zaman, tujuan gereja Tuhan, saudara akan saya bawa untuk saudara dan saya dan juga nanti jemaat-jemaat bangsa Israel itu bersatu utuh, kemudian melahirkan orang-orang yang sempurna. Ini goal kita, saudaraku. Ini tujuan pasti kita. Jadi kalau orang bersekutu, orang menikah itu punya tujuan. Tujuannya punya anak, saudaraku. Nggak cuma senang-senang. Wah, pesta-pesta kita mau nikah. Tujuannya senang-senang, saudaraku. Itu sesaat. Mungkin 2 hari, ya, 3 hari, 3 bulan, 6 bulan tuh namanya bulan madu, saudaraku. Itu belum tujuan, saudaraku. Masih enak. Betul nggak, saudaraku? Menikah itu kalau masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu masih enak, saudaraku. Tetapi ketika nanti sang istri itu ditanya, kamu siap mengandung apa enggak? Itu mulai berat, saudaraku. Berat. Kamu mau punya anak apa tidak? Ini mulai berat bagi istri. Aduh, ini kalau melahirkan, nanti perutku jadi gede, kurang cantik. Nanti ada berbagai resiko, saudaraku, dari berbagai macam makanan yang dikonsumsi. Saudara harus teliti. Dari aktivitas gerak badan yang saudara kerjakan, saudara harus teliti. Saudaraku, ini mulai ada tantangan. Jadi di dalam hidup ini, yang pertama, di dalam persekutuan jasmani, di dalam nikah jasmani, yang dituju itu saudara punya anak. Kemudian di dalam arti rohani, kalau saudara mengadakan persekutuan, kebaktian, itu harus ada goalnya, saudaraku. Kita harus menghasilkan keselamatan. Nah, kemudian puncaknya di akhir zaman, lewat persekutuan yang kita bentuk itu, kita akan membawa jemaat itu dewasa rohani, dan akhirnya terlahirlah orang-orang sempurna yang disebut di dalam Alkitab sebagai harpazo, diangkat. Saudara bukan menjadi orang Kristen yang halaman lagi. Orang Kristen halaman itu gimana, saudaraku? Percaya Yesus langsung mati, saudaraku. Ya seperti penyamun yang di sebelahnya Tuhan Yesus, itu sudah masuk surga. Percaya Yesus meninggal, ya pintu gerbang. Nah, itu sudah bagus. Ini pintu gerbang surga itu, saudaraku, itu sudah suasananya bagus banget. Nggak terbayang, sudah paling bagus dari antara mungkin
yang ada di dunia ini lebih bagus dari itu. Itu pintu gerbang surga, saudaraku. Nah, tapi saudara opo senang jadi penjaga pintu gerbang. Saudaraku, jadi ibaratnya gitu arca penjaga pintu gerbang neng ngarep dhewe. Ya apik, memang taman itu, saudaraku. Yang indah, tapi kan pintu gerbang. Kalau bisa ya rohani saudara itu naik, mulai ngerti berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mulai dibaptis, mematikan keinginan daging, kemudian hidup di dalam roh, kemudian dipenuhi, diurapi Roh Kudus, naik lagi bersekutu erat dengan firman, naik lagi bersekutu erat dengan Roh Kudus, kemudian naik lagi bisa memiliki jam untuk menyembah Tuhan. Naik sedikit lagi, harpazo, saudaraku. Saudara, saya harap itu punya visi seperti itu. Dan nanti kalau ada berita, ada kabar, baik orang yang titelnya mungkin mengaku sebagai pendeta, bahkan mungkin titelnya banyak, profesor, doktor, dan lain sebagainya, ngomong mau ada rapture, tetapi tidak ditandai dengan pertobatan Israel, itu berita yang bohong, saudaraku. Jadi tanda pertama kehamilan gereja Tuhan itu adalah pertobatan Israel. Kalau Israel dimeteraikan sejumlah 144.000 orang, saudaraku, maka itu adalah tanda awal dari kandungan gereja Tuhan. Yuk kita akan membaca, saudaraku. Langsung kita wahyu saja. Kita wahyu pasal 12 ayat 1 kemudian ayat 2. Pastor Daniel, saya mohon membacakan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perempuan dan naga. Ya, terus Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melarikan, ia berteriak kesakitan. Amin. Jadi tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Artinya, saudaraku, mempelai itu apa, saudaraku? Orang yang hidup di dalam terang. Di dalam satu ayat dikatakan, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu akan menemui Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi engkau, orang yang hidup di dalam terang, engkau tidak akan menemui hari itu seperti pencuri. Karena saudara mempelai, saudara itu mempelai wanita. Kalau mempelai wanita kok nggak dikasih tahu kapan jadi mantennya, itu kan kacau itu mempelai prianya, saudaraku. Benar, saudaraku? Saudara seorang wanita mau menikah, saudaraku, dikasih janji, wah ini tanggal sekian mau menikah, saudaraku. Saudara sudah siap cetak undangan, macam-macam, siapin macam-macam. Ternyata enggak, saudaraku. Nah, mempelai pria kita enggak seperti itu, saudaraku. Bukan mempelai pria yang pengecut. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu mempelai pria yang baik, yang memberitahu, memberi tanda kepada mempelai wanitanya. Nah, tandanya di Wahyu 12 ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ini tanda untuk orang yang dewasa rohani tadi. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Hidupnya serba terang. Jadi kedatangan Tuhan nanti akan diberi tanda kepada wanita yang seperti ini, kepada saudara semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ini yang pertama ya, sasarannya jadi mempelai. Jadi mempelai itu orang yang dewasa rohani, yang memiliki persekutuan intim. Tapi apakah persekutuan intim itu cukup? Saudaraku, ternyata belum, saudaraku. Ini ayat 2 dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian ayat yang kelima, Pak Daniel dibaca. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki
yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudara sebagai orang-orang percaya yang rohaninya itu dewasa, saudara harus berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dulu lama sekali sudah saya terangkan di tempat ini, matahari itu apa toh? Kasih Allah Bapa. Wujudnya apa? Kitab perjanjian lama yang diberikan pada saudara. Itu harus menjadi terang hidup saudara. Kemudian rembulan itu apa? Itu 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang harus menjadi terang kaki saudara. Kemudian 12 bintang itu apa? Kisah Rasul sampai Wahyu yang harus menghiasi pikiran saudara seperti mahkota. Itu wes banget tak mungkin ini. Nek mungkin lali ya wes. Jadi saudara harus hidup di dalam terang seperti itu supaya menjadi mempelai Kristus. Supaya ketika hari Tuhan itu dikatakan, saudara nggak mudah dibohongi lagi. Kemarin ada berita tanggal 23 September mau Rachel, saudara ikut-ikutan bingung, saudaraku. Mempelai Kristus nggak gitu, karena tahu diberi tanda, saudaraku. Dan tanda pastinya itu nanti adalah pertobatan Israel. Itu gejala nih gereja Tuhan mengandung itu. Seperti kalau seorang itu, saudaraku, mengandung pertama kali mual, saudaraku. Kemudian ada tanda-tanda yang menyertai lainnya, saudaraku. Nah, tanda pertama dari kehamilan gereja Tuhan yang benar itu pertobatan Israel. Kalau seorang mempelai pria dan mempelai wanita itu sudah bersekutu intim, saudaraku, maka 9 bulan kemudian melahirkan anak, saudaraku. Gereja pun demikian, saudaraku. Kita akan lihat ketika gereja yang bersatu dari bangsa Jaiton Liar itu kita dan bangsa Israel itu nanti bersatu dinaungi oleh Roh Kudus, itu permulaan kandungan gereja Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 dibaca Pak Daniel. Wahyu 8 ayat 1 dan 2. Wahyu, sorry ini ya, Wahyu 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Ya. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, Terus? maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Ini permulaan dari kandungan gereja Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Ini ngapain, saudaraku? Ini persekutuan intim antara mempelai pria dengan mempelai wanitanya, antara Tuhan Yesus dengan gereja yang bersatu. Gereja yang berasal dari Israel dan non-Israel bersatu, dinaungi oleh mempelai pria. Nah, persekutuan kudus itu digambarkan kemudian membuat surga ini sunyi senyap setengah jam lamanya. Ini permulaan dari kandungan yang di Wahyu pasal 12 tadi. Di Wahyu pasal 12 akhirnya gereja melahirkan orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo. Saudaraku, ini visi kita. Dan visi ini nyata. Kalau saudara nanti betul-betul mencermati ada pertobatan bangsa Israel, ya memang kegerakan Kuda Putih, puji Tuhan, dari kita yang mencanangkan kegerakan itu, saudaraku, untuk pertobatan pemeteraian Israel. Nah, tetapi nanti yang berhasil memimpin dalam kegerakan ini, mempertobatkan bangsa Israel, itu nanti kita akan tunggu siapa, saudaraku. Nanti akan ada hamba Tuhan, ya puji Tuhan kalau ada di sini, saudaraku. Saya, kalaupun ada di tempat lain, saya juga nggak akan iri. Yang penting saya sudah katakan, harus ada gelombang pertobatan untuk bangsa Israel. Dan kita bangsa dari Jaiton Liar, dari timur jauh, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Yesaya pasal 46 ayat 11, itu katakan bahwa dari sana akan muncul kegerakan besar, menggendong Israel. Yesaya pasal 46. Jadi digendong bangsa Israel itu oleh kegerakan ini. Dan saudaraku, jangan pesimis. Israel kan orangnya pinter-pinter, kaya-kaya. Jangan pesimis, saudaraku. Kalau kita disertai Tuhan, saudaraku,
perkara-perkara besar itu terjadi, ya memang kesana itu di tengah-tengah rudal, saudaraku, bukan cuma panah ya saudaraku. Kalau dulu ya panah, pedang gitu, di tengah-tengah rudal, di tengah-tengah peluru, saudaraku, kita kurang dengar-dengaran sedikit dengan suara Roh Kudus, bisa salah sasaran, saudaraku. Nah itu makanya saudaraku, orang-orang yang kesana pada saat-saat seperti ini dan punya visi untuk pertobatan Israel itu harus disertai Tuhan. Jangan konyol kalau menginjili bangsa Israel. Saya lihat video itu saudaraku, ada orang-orang menginjil bangsa Israel kok begitu, kamu harus terima Injil di depan tembok rata, Pak. Ya dikeperui sama orang, nggak usah di Israel lah, di kampung saudara. Kamu terima Yesus harusnya nggak gitu, harus mohon hikmat, mohon kuasa, mohon makrifat Tuhan, supaya bangsa Israel itu hatinya dijamah, mulai dari pemimpinnya, pejabat-pejabatnya sampai dengan para tentaranya. Itu saudaraku, suku-suku bangsa di Israel. Saudara, sebetulnya kemarin masih ada satu sesi yang harus saya kerjakan, yaitu seminar untuk hamba-hamba Tuhan dari bangsa Israel, tapi saya sedang menunggu perintah dari Roh Kudus dan kuasa, karena kalau ke sana pasti Tuhan akan berikan tanda, saudaraku. Dan kalau itu terjadi dahsyat. Kemarin ketika kita kumpulkan orang-orang dari suku-suku Israel itu, saudaraku, mereka sudah menyatakan mau merangkul saudara-saudaranya, teman-temannya untuk terima Tuhan Yesus, tapi kemudian ada perang 12 hari itu, saudaraku. Terus kita belum jadi, saudaraku. Akhirnya nanti kalau Tuhan nyatakan berangkat ya berangkat, nggak takut, saudaraku, dengan rudal, nggak takut dengan peluru-peluru, nggak akan takut, saudaraku. Karena kalau Tuhan sertai ya nanti kejadiannya dahsyat. Pertobatan Israel itu tanda kunci. Tanda pertama kalau nanti akan ada berita reca yang betulan. Saudaraku, itu ingat baik-baik. Kalau belum ada pertobatan Israel kok ada berita reca, itu ndobos, saudaraku. Ngedebus bahasa Jawane itu, saudaraku. Nah, itu kitab Nabi Yesaya tuliskan, saudaraku. Itu cuma orang seperti orang sakit perut. Kami sakit seperti seorang mau melahirkan, tetapi ternyata kami melahirkan angin. Itu Yesaya pasal 26 kalau tidak salah ya, ayatnya nanti dicari, itu ada. Kami seperti melahirkan sakit beranak, tetapi ternyata kami melahirkan angin, nanti dicari ya, itu ayatnya. Jadi ada orang itu gitu, saudaraku. Wah, ini Tuhan mau datang, rasanya wis nggak karu-karuan, dunia sudah makin kacau, huru-hara di mana-mana, malapetaka, bencana di mana-mana. Ini kan nanti sebentar lagi 24 itu Tuhan reca. Itu kaya wong kuwi mau lara weteng mau, saudaraku. Aduh, wetengku sakit. Iki ojo-ojo mau lahir bayine, saudaraku. Tapi ternyata bukan. Debus, saudaraku. Bus gitu kaya entot. Saudaraku. Nah, saya beritahu saudara, makanya kalau berita pertobatan Israel itu sudah terjadi real, saudaraku, itu tanda pertama kehamilan yang betul, yang nanti akan melahirkan Wahyu 12 ayat yang kelima itu. Seorang anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Tanda yang betul dari gereja yang hamil di akhir zaman. Tapi kalau cuma seperti itu tadi, saudaraku, wah ini kok terjadi krisis ekonomi, wah ini kok terjadi gempa bumi besar, wah ini kok terjadi berbagai macam kerusuhan, huru-hara, wah ini mesti pitung dinongkas Tuhan adakan reca. Ini ngedebus, saudaraku. Betul, saudaraku, kayak tadi saya katakan, orang yang seperti menggeliat kesakitan, perutnya itu sakit, aduh perut sakit, ternyata mau ngentut ya, saudaraku. Nah, saya berharap saudara tidak terjebak dalam berita yang itu. Saudara akan mengerti sesuatu yang nyata sesuai firman Tuhan. Saudaraku, bahwa nanti kalau ada pengangkatan yang betul, lahirnya anak laki-laki, itu pertama tandanya adalah pertobatan Israel. Seperti dahulu Maria didatangi oleh malaikat dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, mendapatkan salam dari malaikat. Coba kita akan membaca Lukas pasal 1
ayat 30 sampai 35. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Ya, Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Dibaca Pak Daniel. Lukas 1 30 sampai 35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, Ya, terus sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. terus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. terus Dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Terus Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." amin. Ini Maria 9 bulan sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir itu sudah diberi kepastian, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini malaikat yang ngomong begitu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Maria itu dimeteraikan dan sadar ketika dimeteraikan bahwa Maria hamba Tuhan dan harus melahirkan Kristus. Ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus, sadar bahwa dia hamba Tuhan. 9 bulan lagi Tuhan Yesus lahir. Saudara, nanti akan ada peristiwa besar, bangsa Israel itu bertobat, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kemudian 9 bulan lagi, saudaraku, boleh berkata Rebja. Memang, saudaraku, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan kedatangannya, tapi tentang kelahiran di Wahyu pasal 12 itu, saudaraku. Jadi akan ada Rebja, akan ada Harpazo, itu kalau sesudah Israel itu dimeteraikan. Jadi 9 bulan kemudian setelah Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus melalui malaikat Gabriel, maka 9 bulan kemudian Tuhan Yesus lahir. Demikian pula pemeteraian Israel adalah awal kandungan gereja Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 dibaca Pak Daniel. Wahyu pasal 7 ini saat Israel itu menerima Tuhan Yesus dan dimeteraikan, ya. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terus Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." ayat 4, perhatikan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi ketika ada pemeteraian atas bangsa Israel, dan ini terjadinya di Israel, bukan Israel yang berdiaspora, karena akan dijadikan tanda oleh Tuhan. Jadi ketika ada pemeteraian, pertobatan massal di Israel, ya saat ini memang orang yang percaya Yesus jumlahnya kecil di sana, saudaraku. Mungkin 1%, umat muslim malah 4 atau 5%. Saudaraku, kalau ada 9 juta orang Israel di sana, maka yang Kristen itu mungkin baru puluhan ribu, 70 atau 80 ribu, saudaraku. Nah, kemudian yang dimeteraikan dan tertulis di Alkitab ini adalah orang yang dimeteraikan di Israel, saudaraku, bukan yang berdiaspora, karena akan dijadikan tanda oleh Tuhan. Jadi nanti akan ada pertobatan.
dari pejabat tingginya, kemudian sampai kepada jenderal-jenderalnya, kemudian sampai kepada rakyat jelata, nanti akan ada kabar pertobatan yang valid, bukan bernilai hoax lagi, saudaraku. Kalau itu sudah terjadi, itulah awal dari kandungan gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau selama ini setelah pengajaran tentang mempelai diketahui, maka tingkat lanjutnya adalah pengajaran tentang anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi setelah jadi mempelai, itu kemudian melahirkan anak. Jadi saudaraku, seperti halnya gereja Tuhan, ya saudaraku, di dalam kehidupan kita juga begitu, saudaraku. Setelah menikah, itu kemudian kan asik-asikan dulu bulan madu. Nah, sesudah itu melahirkan anak itu berat, saudaraku. Membesarkan kemudian sampai anaknya menikah lagi, ya itu berat, saudaraku. Nah, di dalam kehidupan spiritual juga seperti itu, saudaraku. Kita di dalam setiap persekutuan itu harus memiliki goal, memiliki arah yang jelas, saudaraku. Bahkan di dalam persekutuan besar tubuh Kristus, kita harus memiliki goal, yaitu lahirnya anak laki-laki yang ketiga, orang-orang yang harpazo, orang-orang yang diangkat pada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku. Jadi kelahiran anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kelahiran anak laki-laki ini dibenci oleh setan sejak dulu. Kelahiran Nabi Musa itu dibenci banget, saudaraku, sampai Fir'aun pada saat itu memerintahkan seluruh anak laki-laki Ibrani itu harus dilemparkan ke sungai. Itu pada zaman Nabi Musa. Karena Tuhan tuh pernah berfirman, suatu ketika iblis itu yang akan menghancurkan adalah keturunan dari wanita ini, keturunan dari Hawa. Saudaraku, kemudian saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus juga demikian. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, iblis itu masuk di dalam raga, di dalam dirinya Herodes, dan memerintahkan pembunuhan atas anak laki-laki di Bethlehem. Saudaraku, nah di akhir zaman pun demikian, saudaraku. Akibat nanti Israel itu bertobat, kemudian bersatu, kita menyatu di dalam sembah, saudaraku, nanti iblis itu marah, dan kemarahannya luar biasa. Ketika anak laki-laki itu lahir, ketika harpazo itu terjadi, nanti surga itu dibersihkan, iblis dicampakkan dari langit turun ke bumi. Kemudian pada saat itu terjadilah masa yang disebut sebagai masa antikris. Saudaraku, jadi saudara harap ngerti ini, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 12 ya. Coba kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, dibaca Pak Daniel. Maka timbullah peperangan di surga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terus? Dan naga itu membantu oleh malaikat-malaikatnya. Dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan naga mendengar suara yang nyaring di surga berkata, ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Cukup. Jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu terjadi, lahir pewaris surga, seorang anak laki-laki yang akan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Itu menunjuk kepada kita semua, saudaraku. Yang dilahirkan oleh Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu nanti gereja yang sempurna, jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus. Ketika itu dilahirkan oleh gereja akhir zaman, iblis marah. Ketika pewaris surga itu, saudaraku, dibawa ke tahtanya mewarisi tahta Allah, iblis kemudian ngamuk dan kemudian dicampakkan ke bumi. Mulai saat itulah terjadi masa antikris di bumi, saudaraku. Jadi ketika nanti terjadi pengangkatan harpazo, saudaraku,
Setelah itu langsung nanti bumi dilanda masa antikris yang lamanya adalah 42 bulan atau 1260 hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya menyampaikan hal ini supaya kita ini betul-betul terarah di dalam pengajaran firman yang lurus sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Saudara, kalau dahulu juga saudaraku, Lucifer itu jatuh ketika Tuhan menciptakan manusia. Ini sudah saya khotbahkan di Jogja kemarin. Dahulu Lucifer itu jatuh ketika Tuhan menciptakan makhluk baru yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudaraku, jadi Lucifer jatuh. Sedangkan malaikat-malaikat tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saudara ini sebetulnya lebih mulia dari malaikat. Betul, saudaraku. Sudah dicipta segambar serupa dengan Allah, sedangkan malaikat-malaikat itu enggak, saudaraku. Makanya dulu Lucifer itu protes, kemudian jatuhlah dia karena dia tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah, sedangkan saudara dan saya, Adam dan Hawa, itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang membuat iblis itu marah dan jatuh dahulu, saudaraku. Kemudian masuk di dalam diri ular dan mempengaruhi Hawa, kemudian Hawa juga jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di akhir zaman iblis itu setelah harpazo, setelah terjadi pengangkatan atau orang kenal itu rapture, tapi saya lebih senang pakai bahasa harpazo ya, karena rapture itu bahasanya masih rancu dengan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Ya saudaraku, saya lebih suka menggunakan kata harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Tetapi sudah ada orang-orang yang khusus, yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, yang digambarkan karakternya seperti karakter anak laki-laki. Mereka akan diangkat dulu. Itu Tuhan belum datang. Saudaraku, Wahyu 12:5 itu Tuhan Yesus belum datang. Dan datangnya 1260 hari setelah itu. Jadi ketika nanti terjadi ada orang yang mendadak harpazo, saudaraku, itu kedatangan Tuhan sudah ditulis di Alkitab loh, saudaraku. 1260 hari, 3,5 masa atau 42 bulan, itu sudah ditulis. Makanya ketika nanti terjadi, saudaraku, orang-orang itu diangkat harpazo, orang-orang terbentuk, terdidik menjadi orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, kemudian dibawa kepada Allah dan ketahatannya, maka kedatangan Tuhan itu Alkitab sudah nulis, saudaraku. Jadi sudah tidak seperti pencuri lagi, saudaraku. Jadi ini satu rahasia yang dalam ya sebetulnya, saudaraku. Ketika nanti terjadi harpazo, ketika terjadi masa antikris, itu sebetulnya kedatangan Tuhan sudah dihitung. Nanti kalau saudara kebetulan menemui, ya saya tidak berharap ya, mungkin suatu ketika terus pagi-pagi yang lain diangkat, saudara kebetulan ketinggalan. Wah, ini ada berita pengangkatan di mana-mana, saudara kebetulan nggak terangkat. Saudaraku, nggak takut, jangan takut juga, karena nanti masa antikris itu Wahyu pasal 13 ayat 5 katakan cuma 42 bulan, saudaraku. Dan di waktu 42 bulan itu, saudara tetap pegang nama Yesus. Jangan memakai tanda karakma atau 666. Sebab, saudaraku, saudara jangan takut. Nanti meskipun meninggal dibunuh antikris, saudaraku, tetapi tidak akan lama lagi saudara itu dibangkitkan. Jadi, ojo wedi-wedi, saudaraku. Jangan takut. Karena tidak lebih dari 42 bulan lagi saudara akan dibangkitkan. Itu kalau saudara tertinggal, tapi saya berharap itu jangan ada yang ketinggalan ya di sini. Amin. Amin. Jadi saya berharap di sini paling tidak itu rohaninya ruang kudus. Haleluya. Kalau bisa ya ruang Maha Kudus begitu. Saudaraku, jangan sampai ketinggalan. Tetapi kalaupun ketinggalan, itu saya sudah pesen loh. Jangan takut. Kalau ketinggalan, jangan sampai terima tanda 666. Pagi-pagi bangun, wah ini si papa kemana kok tidak ada, diangkat Tuhan. Saudaraku, harpazo, saudaraku. Saudara ketinggalan begitu, jangan takut. Karena, saudaraku,
Kalau saudara mempertahankan nama Yesus, meskipun sampai dibunuh oleh antikris, itu tidak akan lebih dari 42 bulan saudara akan dibangkitkan. Orang itu jadi takut karena bangkitnya kan lama, tahu saudaraku. Nah, saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 itu, saudaraku, orang-orang lain itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, orang-orang lain yang tidak benar, yang imannya nggak benar, saudaraku, itu tidak dibangkitkan selama kerajaan 1000 tahun damai. Bisa saudara baca di Wahyu 20 itu. Makanya orang-orang itu begitu takut dengan yang disebut mati, karena memang bangkitnya orang-orang sesat itu masih suwe banget, saudaraku. Makanya ya takut di kuburan, saudaraku. 1000 tahun, saudaraku. Di penjara barengan sama iblis lagi, saudaraku. Ya takut, saudaraku. Nah, tetapi saudara, orang-orang kudusnya Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka urut-urutannya yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup, yang di padang belantara pengungsian, itu diangkat hidup-hidup. Kemudian perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian Tuhan dan orang-orang kudusnya turun ke bumi, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kemudian itulah pelaksanaan perang Harmagedon, saudaraku, di mana Tuhan Yesus menangkap antikris dan nabi palsu. Antikris dan nabi palsu itu ditangkap oleh Tuhan Yesus, kemudian langsung dilemparkan ke neraka, tidak diadili, saudaraku. Jadi penghuni pertama neraka itu antikris dan nabi palsu. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat-ayat terakhir, ya. Penghuni pertama neraka itu antikris nabi palsu. Sekarang rung ngono, saudaraku. Sing wis ngomong aku wis tau nang neraka itu rada ngapusi, saudaraku. Betul, saudaraku. Sekarang ini, saudaraku, orang-orang yang mati, baik yang di dalam Tuhan maupun tidak di dalam Tuhan, itu masih di satu alam yang namanya paradis. Seperti Abraham, Bapak Abraham yang memangku siapa itu? Lazarus. Itu masih di satu alam yang namanya paradis, saudaraku, atau surga kecil. Saudaraku, menunggu Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus ditunggu-tunggu banyak orang, saudaraku. Nabi-nabi dahulu, rasul-rasul itu yang meninggal di dalam kebenaran tuh dibangkitkannya menunggu Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, saudaraku, nah sementara orang lain yang mati itu masih lama banget, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang nanti, yang tidak akan lama lagi itu, saudaraku, itu orang-orang itu belum akan dibangkitkan. Makanya yo nek meninggal dan wedi banget, karena mereka akan saudaraku berada di alam kekelaman. Orang katakan itu sebagai Hades, alam kubur, ya, selama 1000 tahun lebih, saudaraku, 1000 tahun plus, karena di kerajaan 1000 tahun damai itu yang mewarisi adalah orang-orang benar dan Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang-orang lain tidak dibangkitkan di kerajaan 1000 tahun damai itu. Sudah boleh baca di Wahyu pasal 20 itu nanti, ya. Saya membacakan nanti sampai sore jam 3 nanti. Ya, Wahyu pasal 20 itu. Jadi kerajaan 1000 tahun damai, di mana kerajaan 1000 tahun damai itu akan kita terima setelah Tuhan Yesus Kristus datang besok itu adalah kerajaan untuk Tuhan Yesus, kemudian tubuh kebangkitan orang-orang kudus dan juga orang-orang yang diangkat hidup-hidup tadi. Tetapi orang-orang sesat, orang-orang yang tidak benar, mereka belum bangkit. Makanya betul mereka itu ketakutan karena dikubur selama 1000 tahun, dikancani iblis, saudaraku. Nah, dikancani oleh kuasa kegelapan selama 1000 tahun. Bisa saudara baca di kitab Wahyu pasal 20 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini ikhtisar dari kitab Wahyu. Sebetulnya saya mau mendetailkan itu, tapi butuh waktu lama. Nanti saja suatu saat, kalau ada waktu agak lama begitu, seminar khusus kitab Wahyu 2 sesi gitu, nanti tak rampung ke, saudaraku. Nah, segini ini nggak cukup, saudaraku. Ikhtisar saja, saudaraku. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nanti kalau ada orang bilang mau ada rapture, mau ada pengangkatan tanggal sekian-sekian, tapi saudara melihat Israel belum tobat, itu mengwong arep ngentut, saudaraku. Betul, saudaraku.
cuma orang mau kentut, sakit perut. Itu bahasa Jawa ya, mohon maaf saya ini karena orang Jawa Tengah. Kalau ada berita tentang wah ini tanggal sekian mau harpaso, mau rapture, tetapi Israel belum bertobat, saudaraku. Itu orang sakit perut, kayaknya mau melahirkan. Aduh, perut sakit, kayaknya mau melahirkan, tapi yang keluar angin, saudaraku, pus gitu, alias bohong. Alias seperti kentut, saudaraku. Nah, tetapi kalau Israel bertobat, kemudian ada orang bilang, mari kita siap-siap, kita memperbaiki segala sesuatunya, iman, harap, kasih kita tingkatkan. Saudara melihat Israel bertobat, itu betul, saudaraku, nanti akan terjadi pengangkatan dan akan terjadi juga masa antikris. Amin. Makanya ini menjadi patokan yang harus saudara pegang. Israel itu jadi tanda, saudaraku. Makanya sekarang kondisinya kan seperti itu ya, saudaraku. Kita lihat saja ya, mungkin di dalam waktu yang tidak akan lama lagi saya juga akan ke sana lagi, saudaraku, tapi tim kecil untuk seminar para hamba Tuhan di Israel, saudaraku. Nah, untuk mencapai hal itu di akhir tahun ini kami juga akan mengadakan fellowship raya di Yogyakarta ya, bantu dalam doa. Itu yang hadir juga dari berbagai negara di dunia ini, juga dari seluruh Indonesia nanti perwakilannya akan datang. Doakan itu supaya nanti lancar. Kita di sana akan membangun misbah dupa, menyembah Tuhan, menyambut tahun baru. Kita akan sembahyang 3 jam berturut-turut. Saya ajak sembahyang 3 jam berturut-turut dari jam 10 sampai nanti lepas tahun baru itu, saudaraku. Kita akan menyambut tahun baru nanti dengan penuh kuasa Tuhan, dengan penuh hikmat, penuh makrifat, saudaraku. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi ya. Jadi demikian, saudara, jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang membuat bingung, pusing. Yaitu tadi gampang tandanya, saudaraku. Kalau Israel bertobat, beritanya valid, saudara betul-betul siap. Masa pengangkatan sudah sangat dekat. Tapi kalau ada berita yang ngomong ada rapture tapi Israel belum bertobat, saudara tenang-tenang saja, itu masih ngabusi, bohong, saudaraku. Saudaraku, jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita akan memujikan satu pujian kesukaan saya saja, kurang